Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Afrilia, kelas B semester 6, NIM 09105804191113 dari Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang. Baiklah, saya akan membacakan jawaban dari beberapa soal dari materi kuliah Hukum Administrasi Negara pertemuan kelima. Soal yang pertama yaitu, jelaskan pengertian perlindungan hukum bagi rakyat, perlindungan hukum di bidang perdata, dan perlindungan hukum dalam bidang publik. Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni perlindungan dan hukum. KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum. Namun, seperti disebutkan Paulus Elo Tulung, masing-masing negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut dan juga sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan. Perlindungan hukum diartikan sebagai seperangkat kaidah, sementara perdata adalah pengaturan hak, harta benda dan kaitannya antara individu maupun badan hukum atas dasar logika. Hukum perdata populer dengan sebutan hukum privat, sebab mengatur kepentingan perseorangan. Perlindungan hukum publik, peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara warga negara dengan negara yang menyangkut kepentingan umum. Contohnya kegiatan pemerintahan sehari-hari, atau hukum administrasi negara atau tata usaha negara. Soal yang kedua yaitu, jelaskan tata aturan peraturan perundang-undangan, perbuatan naskah akademik, proses perumusan kebijakan, serta legal drafting. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Undang-Undang atau PP pengganti UU atau Undang-Undang, PP atau Peraturan Perundang-undangan, Perpres atau Peraturan Presiden, Perda Provinsi, serta Perda Daerah atau Peraturan Daerah. Naskah akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek atau arah pengaturan rancangan undang-undang. Tahapan dalam proses perumusan kebijakan adalah perumusan masalah kebijakan, penyusunan agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan, dan pengesahan kebijakan. Dari pendekatan hukum, legal drafting adalah kegiatan praktek hukum yang menghasilkan peraturan. Sebagai contoh, pemerintah membuat peraturan perundang-undangan. Di Aceh disebut konun atau perjanjian atau kontrak. Kerjasama dan lainnya yang mengikat pihak-pihak yang melakukan perjanjian atau kontrak. Demikianlah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.